Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Ridya Cesar. Di video kali ini saya mau bahas mengenai self-hatred atau membenci diri sendiri. Ya, jadi ceritanya beberapa hari yang lalu saya menemukan sebuah artikel di internet, gitu ya. Linknya saya sudah taruh di kolom deskripsi tentang self-hatred atau membenci diri sendiri. Saya pikir setelah saya membaca artikel itu tidak ada salahnya kalau saya share ke teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti bisa mengambil manfaat dari penjelasan saya. Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar. Oke, di video pertama ini saya akan bahas mengenai tanda-tanda kalau kita membenci diri sendiri atau kita involve gitu ya dengan self-hatred itu. Ada 14 ternyata di artikel itu, lumayan banyak gitu ya. Kita mulai dari yang pertama. Oke. Yang pertama, berpikir hitam putih. Jadi, orang yang membenci diri sendiri itu cenderung untuk memandang dunia ini itu benar atau salah. Gitu ya. Jadi dia tidak memandang adanya area abu-abu misalnya, atau ada area warna hijau, warna merah dan lain sebagainya ya. Jadi kalau nggak benar ya salah, kalau nggak hitam ya putih. Kalau ada konflik ya siapa yang benar siapa yang salah gitu. Jadi dia memandang dunia ini seperti layaknya warna hitam dan putih gitu. Oke, yang kedua, fokus ke hal-hal negatif. Ya, jadi meskipun di dalam hidupnya itu lebih banyak hal-hal positif yang dia dapatkan, tapi dia lebih fokus kepada hal-hal negatif meskipun mungkin kecil ya jumlahnya gitu ya, kuantitasnya. Tapi dia hanya fokus ke situ. Padahal mungkin kalau mau dibuka lebar-lebar gitu ya, itu banyak hal positif yang dia dapatkan. Tapi dia nggak berfokus ke situ. Dia fokus ke hal negatif. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti perasaan. Jadi dia menggunakan perasaannya sebagai pengambil keputusan. Atau dia menggunakan perasaannya sebagai judgement atas situasi yang dihadapi. Atau peristiwa yang dia hadapi. Misalnya ketika dia mendapatkan sebuah peristiwa, terus dia merasa kayaknya ini nggak bener deh gitu ya, kayak ini buruk deh. Nah, dia menggunakan judgement itu terus menerus untuk menilai peristiwa itu gitu ya. Jadi dia menggunakan perasaannya instead of mungkin berpikir secara rasional, berpikir secara objektif dan lain sebagainya. Kemudian self esteem rendah. Jadi ketika kita membenci diri kita sendiri, mungkin salah satu tandanya adalah kita memandang diri kita nggak mampu melakukan sesuatu. Kita memandang diri kita tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, nggak bisa mengumpulkan tugas tepat waktunya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu contoh self esteem yang rendah. Ya, jadi kita merasa nggak mampu aja gitu untuk melakukan banyak hal gitu. Aduh, saya kayaknya nggak bisa deh gitu kan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu contoh self esteem yang rendah. Oke, tanda selanjutnya adalah mencari persetujuan dari orang lain. Ya, jadi dia khawatir terhadap penilaian orang lain kepada dirinya. Ya, jadi dia berusaha untuk cari approval dari orang lain. Menjadikan penilaian orang lain itu mendrive hidupnya gitu kan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya, karena dia khawatir penilaian orang lain itu buruk kepada dirinya dan seterusnya gitu. Next, tidak bisa menerima pujian untuk diri sendiri ya. Jadi ketika misalnya dia atau kita bahkan ya gitu ya dipuji sama orang lain, terus kita merasa enggak deh, saya nggak gitu ya. Misalnya kita dibilang baik, kita dibilang pintar misalnya gitu ya, tapi kita merasa enggak kok, saya nggak pintar gitu ya, dan kita nggak bisa nerima pujian itu gitu loh. Kayak kita merasa diri kita tuh kayaknya nggak pantas dapat pujian itu gitu ya. Nah, ini berbeda ya dengan rendah hati ya. Pasti beda lah ya ketika kita mengucapkan sesuatu tujuannya untuk rendah hati gitu ya, tidak sombong. Itu kan berbeda kalau kita memang tidak bisa menerima pujian itu. Itu salah satu tanda kita membenci diri kita. Kemudian berusaha agar diterima orang lain. Mungkin ini ada hubungannya dengan tadi ya, mencari persetujuan dari orang lain. Jadi dia terus berusaha untuk diterima sama orang lain. Meskipun mungkin orang lain sudah menerima dia apa adanya gitu ya, tapi dia merasa orang lain itu belum menerima dia.
gitu kan, sehingga dia terus berusaha dalam hidupnya untuk diterima sama orang lain itu gitu. Kemudian menerima kritik dengan sepenuh hati, maksudnya tuh ketika misalnya dia dikritik gitu ya, dia itu mengambil hati gitu, dia memasukkan ke dalam hatinya sehingga dia tersinggung gitu ya, dia mungkin down gitu ya, sedih dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal mungkin kan seharusnya kalau ada kritik ya udah kita terima, terus kemudian kita perbaiki gitu ya berdasarkan kritikan itu, kalau memang kritikan itu membangun gitu. Oke, selanjutnya sering merasa iri. Iri kepada siapa? Iri kepada orang lain. Jadi ketika misalnya mungkin orang lain bisa meraih lebih baik daripada kita, meraih sesuatu lebih baik daripada kita, itu kita iri. Bahkan kalau diteruskan gitu ya, kita yang membenci diri kita ini itu berusaha untuk menjatuhkan orang lain gitu ya, berusaha untuk gimana caranya agar orang lain itu nggak lebih baik daripada kita gitu. Padahal yang bagus adalah kita bisa menang, kita bisa menjadi lebih baik tanpa menjatuhkan orang lain. Kalau di dalam ungkapan budaya Jawa itu ada menang tanpa ngasorake. Jadi kita menang tapi tanpa merendahkan orang lain gitu ya. Jadi dia sudah naik gitu ya. Kita ya cara menangnya menaikkan diri kita, bukan menjatuhkan orang lain agar sama dengan kita gitu. Oke, selanjutnya takut terhadap hubungan yang positif. Ya, jadi ketika misalnya kita gitu ya, atau dia yang membenci dirinya itu punya hubungan yang deket gitu sama orang, punya teman deket dan lain sebagainya, itu justru dia takut. Takut kalau hubungannya itu akan berakhir dengan buruk. Takut kalau misalnya orang lain itu hanya memanfaatkan dirinya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi sudah positif pun dia masih takut. Itu salah satu tandanya. Kemudian mengasihani diri sendiri. Jadi kalau ada apa-apa, dia cenderung untuk ngasihi dirinya sendiri gitu loh. Dia menempatkan dirinya sebagai seseorang yang patut dikasihani gitu ya. Jadi saya hanya bisanya gini, kasihan saya gitu ya. Misalnya mungkin saya nggak punya ini, saya nggak punya itu gitu. Itu mengasihani diri sendiri. Oke. Kemudian takut bermimpi besar. Jadi karena takut gagal, karena takut kecewa gitu ya, dia itu takut untuk punya mimpi yang memang benar-benar besar gitu. Jadi jadi rasanya takut aja. Jadi udahlah menjalaninya apa adanya aja gitu ya, nggak mau berspekulasi, nggak mau bereksplorasi gitu dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya bersikap keras terhadap diri sendiri. Dia nge-push dirinya sampai kepada level maksimal gitu ya, sehingga tapi kadang-kadang tidak diimbangi dengan misalnya memberikan reward kepada dirinya sendiri gitu. Jadi dia terus memaksa dirinya untuk bisa perfect misalnya gitu ya, untuk terus-menerus disiplin misalnya gitu, untuk terus-menerus menjadi yang terbaik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau misalkan ternyata gagal, dia mungkin cenderung untuk menghukum dirinya sendiri karena mungkin gagal itu gitu ya. Jadi dia hard kepada dirinya sendiri. Oke, kemudian yang terakhir adalah memandang sesuatu dengan sinis. Jadi ketika dia menghadapi sesuatu, dia menghadapi peristiwa tertentu di dalam hidupnya, dia memandang peristiwa itu dengan sinis, atau dia memandang orang lain bahkan ya dengan kacamata sinisme gitu ya. Jadi kayak negatif aja bawaannya gitu ya. Jadi dia sinis terus gitu, sehingga mungkin menimbulkan suasananya negatif terus gitu ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu 14 tanda kalau kita atau mungkin orang lain membenci dirinya sendiri. Nah, sayangnya di artikel ini tidak disebutkan berapa sih minimal kalau misalkan kita sudah dikategorikan membenci diri sendiri gitu ya. Apakah semua tanda ini harus ada di dalam diri kita atau hanya salah satu aja gitu ya. Itu sayangnya tidak dijelaskan di artikel itu. Tapi mungkin teman-teman kita semua bisa ya merefleksikan ya. Barangkali mungkin ada satu atau dua yang masuk ke dalam tanda-tanda itu gitu ya. Tapi mungkin kita juga harus mengkritisi apa benar gitu ya, kita sudah masuk ke kategori membenci diri atau tidak gitu ya. Nah, silahkan kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, apakah kita termasuk ke dalam orang-orang yang membenci diri sendiri atau tidak.
Oke, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai tanda-tanda kalau seseorang itu membenci dirinya. Di penjelasan berikutnya atau video berikutnya mungkin saya akan bahas mengenai penyebab kenapa kita membenci diri sendiri, ya. Terus kemudian akibat kalau kita membenci diri sendiri, sama yang terakhir adalah cara mengatasinya, ya. Nantikan terus video-video berikutnya mengenai self hatred atau membenci diri sendiri. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.